Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bu Asna selaku pembimbing mata kuliah pragmatik, dan tak lupa kepada teman-teman semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani. Baik, langsung saja kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alfia Lailatul Hasanah, Rima Lutfiana, dan saya Ahmad Nurullah. Diskusi kali ini adalah tentang prinsip kerjasama, dan prinsip kerjasama ini adalah bagian dari prinsip percakapan. Dan dari prinsip percakapan ini ada dua, yaitu prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Dan di sini kita membahas tentang prinsip kerjasama. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas tentang prinsip kerjasama. Sebelum kita memahami terlebih dalam, bahwasanya kita ketahui prinsip kerjasama yaitu sebuah prinsip dengan tujuan percakapan menjadi kooperatif. Jadi di dalam percakapan salah satu hal yang terpenting adalah kooperatif. Jadi ada dua komunikasi dua arah yang jelas, tanpa hambatan dan tanpa adanya permasalahan dalam komunikasi itu. Jadi kalau kita bercakap-cakap antara dua orang atau tiga orang, ketiganya atau keduanya itu saling terkait sehingga tidak ada permasalahan atau pemahaman yang salah saat percakapan, dalam artian bisa menjadikan cekcok. Maka dari itu pentingnya prinsip kerjasama. Dan di dalam PPT di sini prinsip kerjasama merupakan salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik. Prinsip ini menekankan pada adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Kerjasama yang dimaksud berhubungan dengan tuturan ini ada 4 maksim yang sangat penting dalam prinsip kerjasama tersebut. 4 maksim ini apa aja, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan yang terakhir maksim pelaksanaan. Nah, untuk pembahasan maksim-maksim tersebut nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian. Maksim kuantitas. Maksim kuantitas berkaitan dengan kuantitas informasi yang disampaikan oleh penutur dan menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicara. Sehingga dalam maksim kuantitas, tuturan yang tidak boleh melebihi informasi yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Tuturan yang disampaikan oleh penutur apabila mengandung informasi yang berlebihan, maka tuturan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Dalam maksim kuantitas, penutur diharapkan bisa menyampaikan informasi secukupnya, tidak kurang dan tidak lebih. Contohnya, contoh pertama, orang buta itu ternyata tukang pijat. Contoh yang kedua, orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijat. Tuturan 1 dianggap lebih efektif dan efisien serta mengandung nilai kebenaran. Setiap orang tentu paham bahwa orang buta pasti tidak dapat melihat. Dengan demikian, elemen tidak dapat melihat dalam tuturan 2 dianggap berlebihan. Adanya elemen yang tidak dapat melihat dalam tuturan 2 dianggap bertentangan dengan maksim kuantitas karena hanya menambahkan hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. Yang kedua yaitu maksim kualitas. Maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal sebenarnya, dan kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai, sehingga setiap tuturan harus pada bukti-bukti yang jelas, konkret, nyata, dan terukur. Grace mengemukakan maksim kualitas memiliki kriteria utama, yaitu setiap peserta tutur harus memberikan informasi yang benar. Jadi, dalam maksim kualitas, peserta tutur harus melakukan 2 hal prinsip sebagai berikut.
yaitu yang pertama, jangan katakan apa yang Anda yakini sebagai palsu. Yang kedua, jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. Contohnya, A. Ada berapa maksim kerjasama menurut Gris? B. Menurut buku Gris yang saya baca, ada 4 maksim dalam prinsip kerjasama. A. Maksim apa sajakah itu? B. Maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Pada contoh di atas, B memberikan sumbangan informasi yang benar bahwa menurut buku Gris yang dia baca ada 4 maksim, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Yang ketiga yaitu maksim relevansi. Maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Maksim ini menekankan pada keterkaitan isi ujaran antar peserta tutur agar proses berbahasa dapat berjalan secara efektif. Contohnya, Andi, Pak, ada tabrakan motor lawan truk di pertigaan depan. Ayah yang menang apa hadiahnya? Nah, dari contoh di atas, apabila tuturan ayah ingin menjadi kontribusi yang relevan dengan konteksnya, maka seharusnya berbunyi, mari cepat kita tolong. Maksim pelaksanaan. Dengan maksim ini, para peserta pertuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa atau ambigu, dan tidak berlebih-lebihan serta runtut. Dalam wacana tuturan sehari-hari, sering dapat dijumpai seorang penutur dengan sengaja tidak mengindahkan maksim ini. Perhatikan contoh berikut ini. A. Mas, aslinya mana? B. Saya aslinya Purworejo, Mbak. A. Aduh, Mas ini GR banget. Maksud saya KTP asli saya mana? Dialog tersebut sering terjadi ketika A sedang memfotokopi KTP di sebuah tempat fotokopi. Setelah KTP selesai difotokopi, A bermaksud meminta KTP yang asli dengan mengatakan, Mas aslinya mana? Dan ternyata ditafsirkan keliru oleh B karena dia menyangka bahwa A menanyakan asal-usulnya. Tuturan ini bersifat taksa atau ambigu karena tidak berbicara secara jelas apa yang ingin dimaksud. Seharusnya A langsung mengatakan KTP aslinya mana, tidak hanya mengatakan aslinya mana. Baik, itu tadi diskusi dari kelompok 7 dari Alfia Leatul Hasanah, Ritma Lufiana, dan saya Kanuro. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.